Halo, kembali lagi bersama saya Budi Mukti di channel Budi Mukti tentunya. Kali ini saya lagi belajar lagi, mengingat-ingat waktu zaman kuliah nih. Waktu zaman kuliah itu saya mengenal tentang definisi komunikasi dan proses komunikasi gitu kan. Ya menurut saya sebagai seorang HR ataupun seorang pegawai, kita harus memahami dan bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Tapi apa sih definisi komunikasi itu gitu kan? Saya coba mengingat lagi. Ya sebetulnya definisi komunikasi itu secara teori adalah sebuah kesamaan gitu kan. Secara etimologinya itu sebuah commonness atau kesamaan. Kesamaan apa sih yang dimaksud di sini? Yaitu kesamaan makna atau pengartian atau penafsiran ya. Secara umum definisi komunikasi adalah ya proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan ya, agar terjadi persamaan makna di sini. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Tapi banyak sih definisi komunikasi yang dikemukakan ahli. Misalkan contohnya menyampaikan ide atau gagasan melalui media dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga ada perubahan perilaku dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau saya sih sampai saat ini mengingat 3 model proses komunikasi yang ada di kepala saya itu gitu kan. Yang pertama yaitu model proses komunikasinya Philip Kotler yang disempurnakan oleh Philip Kotler ya. Kemudian yang kedua oleh Harold Laswell, yang ketiga Wilbur Strum gitu. Kenapa sih? Ya di sini sih kita akan bahas ya. Saya akan bahas kenapa 3 model proses komunikasi ini melekat di pikiran saya sampai saat ini dan saya praktekkan juga. Baiklah, saya akan tunjukkan di sini di laptop bagaimana sebuah model proses komunikasi. Kalau untuk definisi silakan rekan-rekan cari sendiri di internet, itu banyak sekali definisinya. Seperti kalau dari Indonesianya ada Pak Otong gitu kan, Otong Ucahyana gitu kan, ataupun Deddy Mulyana dan sebagainya. Kalau secara definisi silakan carilah. Tapi di sini dengan cara saya sendiri, dengan pemahaman sendiri, saya akan mencoba menyampaikan kenapa model proses komunikasi ini bisa saya gunakan ketika bekerja, ataupun kenapa model proses komunikasi ini melekat di diri saya gitu. Berikut ini adalah model proses komunikasi. Ya menurut saya model ini cukup padat sehingga memudahkan kita untuk memahami dari sebuah proses komunikasi itu. Itulah kenapa ini nempel di diri saya sampai saat ini. Nah selanjutnya dalam model proses komunikasi ini ada komponen-komponennya, yaitu pengirim pesan, kemudian ada encoding, kemudian ada pesannya, kemudian media yang digunakan dalam mengirimkan pesan, selanjutnya ada decoding, selanjutnya ada penerima pesan, kemudian selanjutnya lagi ada respon dari penerima pesan, kemudian ada umpan balik dan disampaikan lagi ke pengirim. Ya, jadi kayak komunikasi 2 arah nih di sini. Tapi di sini juga di tengah-tengah ada noise atau gangguan yang memungkinkan terjadinya kegagalan sebuah proses komunikasi. Selanjutnya saya akan coba sharing mengenai proses komunikasi ini. Di sini ada pengirim pesan, di mana pengirim pesan itu menyampaikan pesan kepada penerima. Tapi sebelum pesan ini dikirimkan, ada proses penyandian atau pengkodingan di dalam apanya sih? Di dalam benaknya, di dalam pikirannya. Ya, jika seseorang ingin mengatakan sesuatu, dia akan mengkoding pesannya itu menggunakan apa saja sih? Contohnya misalkan menyandi dengan menggunakan bahasa ataupun isyarat ataupun warna dan sebagainya. Kalau dikategorikan, oh berarti encoding ini adalah jenis-jenis komunikasi. Ya. Contohnya, ketika saya ingin berkomunikasi dengan orang Inggris, katakan, dan di kepala saya ingin bertanya apa kabar. Nah, dalam proses encoding ini, apa kabar tadi disandi ke dalam sebuah bentuk bahasa yang akan dimengerti oleh penerimanya, yaitu how are you, gitu kan. Selanjutnya, pesan ini, how are you ini
disampaikan melalui media. Medianya apa? Medianya ya suara, gitu kan, yang disampaikan. Nah, kemudian si penerima akan menyandi balik atau menginterpretasikan sandi yang saya kirimkan. How are you itu. Sehingga si penerima bisa memahami dan memiliki persamaan makna terhadap sandi tersebut. Selanjutnya, si penerima orang Inggris itu akan merespon, ya, oh, I'm fine. Ya, respon dalam dirinya. Kemudian disampaikan kembalilah kepada saya sehingga menjadi sebuah umpan balik atau feedback. Dan saya mendengar lagi, I'm fine, gitu loh. Tapi sebuah pertanyaan yang tadi how are you bisa saja diterimanya kurang bagus ketika ada noise yang di tengah ini menjadi pengganggunya, distract-nya atau gangguannya. Entah itu suara mobil lewat katakanlah, atau misalkan tiba-tiba ada teman saya ngajak bicara atau temannya ngajak bicara, distraction itu bisa menjadi sebuah noise atau gangguannya. Atau mungkin saja ketika saya melakukan encodingnya kurang bagus, pelafalannya, intonasinya dan sebagainya. Itu memungkinkan terjadi sebuah proses komunikasi yang gagal. Itulah contoh dari encoding. Kenapa sih harus terjadi encoding? Menurut saya kuncinya dari sebuah common noise itu adalah seorang pengirim pesan dengan penerima pesan harus melakukan encoding dan decoding yang benar-benar gitu. Jika encoding dan decoding itu tidak benar-benar, ya akhirnya nanti akan terjadi salah persepsi, miscommunication itu bisa terjadi. Kenapa? Karena penyandian dan penyandi ulangnya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya model yang kedua yang benar-benar saya ingat nih ya, yaitu adalah modelnya Laswell. Simple tapi benar-benar mengingatkan saya terhadap apa sih tujuan komunikasi itu, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Siapa mengatakan apa sih, dengan menggunakan media apa, kepada siapa, ya. Kemudian efeknya apa? Yang saya dapat ambil dari frasa ini adalah komunikasi itu nggak hanya sekedar menyampaikan pesan kepada si penerima pesan, kemudian diumpan balik dan dijawab seperti tadi how are you, tapi di sini ada di kata akhirnya adalah dengan efek seperti apa, dampaknya seperti apa. Tujuan akhir dari sebuah komunikasi itu adalah dampak yang kita inginkan. Gitu. Jika kita bermaksud mempengaruhi, ya dia terpengaruhi. Jika maksud kita menjual, ya dia membeli, gitu kan. Itulah dampaknya seperti apa. Jika tujuan kita merubah perilaku, ya perilaku si lawan bicara kita atau katakanlah komunikannya kita, mereka akan merubah perilakunya. Itu sangat penting. Jadi komunikasi itu memiliki tujuannya ternyata. Pertama, persamaan makna. Kedua, dampaknya apa. Ada juga dikatakan di teori yang lain bahwa dengan tujuan merubah perilaku seseorang. Itu sangat penting. Apalagi seorang HR, ya, ketika berkomunikasi dengan karyawan, kita tidak hanya komunikasi tok gitu kan. Tapi kita ada tujuan lainnya. Merubah perilaku, merubah pola pikirnya gitu kan. Ya contohnya dalam negosiasi aja ya. Ketika kita tahu apa dari tujuan komunikasi itu, berarti perubahan perilaku dia adalah bisa terjadi win-win solution antara dia dengan saya, dengan antara manajemen dengan perwakilan karyawan misalkan. Selanjutnya yang ketiga, ini yang melekat dalam benak saya juga. Yang tertanam dalam benak saya itu model proses komunikasi dari Schramm. Mr. Schramm ini membuka pikiran saya, mindset saya mengenai sebuah komunikasi. Ini kalau dilihat sih kayak himpunan dalam matematika gitu kan. Ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada irisan di tengahnya gitu. Nah di sini ada katakanlah yang sebelah kiri ini adalah ranahnya si pengirim pesan, yang di sebelah kanan ini adalah ranahnya si penerima pesan gitu kan.
Nah, di sini ada irisannya di tengah, itu signal atau sinyal gitu kan. Di sini ada field of experience. Kemudian di penerima pesan juga ada field of experience. Ya, ini maksudnya apa sih? Artinya dalam komunikasi itu dipengaruhi juga oleh pengalaman atau background seseorang. Ketika berkomunikasi, kita harus pertimbangkan background saya apa, backgroundnya dia apa, sehingga apa? Terjadi sebuah komunikasi itu. Maaf nih ya, kita seorang katakanlah lulusan S1 berbicara dengan yang TK misalkan, jangan menggunakan simbol-simbol encoding yang tadi terlalu tinggi, sehingga yang anak TK tadi itu akan susah untuk menerjemahkannya. Pertimbangkan juga field of experience-nya dia. Field of experience ini atau pengalaman ini gak hanya dari hanya pengalaman. Pertama, background-nya. Entah itu pendidikan, entah itu dia lingkungan, entah itu dia agama, dan sebagainya. Kenapa? Karena faktor-faktor ini akan mempengaruhi background thinkingnya dia gitu. Sehingga di tengahnya ini kita bisa mencapai signal atau sinyal persamaan makna. Irisannya yang bisa dikomitmenkan ataupun diakui, dikonsensuskan oleh kedua belah pihak. Inilah yang dimaksud dengan proses model komunikasi menurut SRAM gitu. Dan ini sangat saya pakai ketika berkomunikasi dengan si A, si B, si C, si D, itu akan berbeda. Karena saya ingat ini. Jadi menurut model proses komunikasi ini, pertimbangkan hal-hal ini ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang kentalnya di sini adalah latar belakang dari seseorang itu. Demikian perkenalan saya mengenai definisi komunikasi dan model proses komunikasi yang saya ingat dan saya gunakan di dalam keseharian. Semoga bermanfaat, karena komunikasi itu sangat penting. Karena sebelum kita melakukan public speaking, pahami dulu mengenai komunikasinya. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan public speaking juga ya. Demikian pembahasan kita mengenai proses komunikasi. Semoga bermanfaat dan stay healthy and safe. Bye.